Tahu kan pentingnya peran media tanam bagi tanaman hias? Hal ini tuh udah kayak air sebagai lingkungan dan habitat bagi ikan. Oleh karena itu, agar tanaman bisa terus tumbuh secara maksimal, mau nggak mau kamu harus menyediakan media tanam berkualitas dan sesuai dengan karakter tanaman itu sendiri. Maka dari itu kali ini kita akan membahas bermacam-macam media tanam organik. Yang pertama, media tanam organik kompos. Kompos, sebagaimana sudah banyak dikenal, merupakan jenis media tanam organik yang berasal dari proses fermentasi sejumlah tanaman atau limbah organik tertentu, seperti halnya jerami, sekam padi, berbagai macam dedaunan, hingga rerumputan. Kompos sendiri punya keunggulan, yaitu karakternya yang mampu mengembalikan dan meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah itu sendiri. Selain itu, media tanam kompos juga unggul dalam hal peranannya sebagai fasilitator dalam proses penyerapan unsur nitrogen, yang mana unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pada intinya, kandungan organik yang ada pada kompos memainkan dua peranan penting, yaitu dalam membantu memperbaiki struktur tanah, terutama jika kondisi tanah kering, dan yang kedua berperan dalam membantu memperbaiki kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan kembali ke dalam larutan tanah, tentu saja setelah melalui proses pelapukan secara sempurna. Yang berikutnya, media tanam arang. Media tanam jenis organik yang kedua adalah arang. Arang ini umumnya berasal dari material kayu ataupun batok kelapa. Dengan karakternya yang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak, menjadikan arang ini sangat cocok digunakan sebagai media tanam seperti tanaman anggrek dan semisalnya di daerah dengan tingkat kelembaban tinggi. Media tanam arang juga termasuk yang nggak mudah mengalami pelapukan, sehingga nggak mudah ditumbuhi jamur namun minim akan unsur hara. Oleh karena itulah, jika kamu plant lovers hendak menggunakan media tanam arang, kamu juga perlu mensuplai media arang dengan unsur hara lainnya. Yang berikutnya, media tanam organik sabut kelapa. Penggunaan media tanam jenis organik berupa sabut kelapa juga cukup banyak digunakan. Seperti yang kita tahu, media tanam sabut kelapa berasal dari buah kelapa tua, yang mana serabut kelapa memiliki serat yang cukup kuat. Umumnya, penggunaan sabut kelapa sebagai media tanam dilakukan di daerah yang cenderung bercurah hujan rendah. Sebab jika curah hujan terlalu berlebih, bisa beresiko menyebabkan media tanam sabut kelapa mudah lapuk dan cepat mengalami pembusukan. Jika ini sudah terjadi, tentunya bisa menjadi sumber penyakit tanaman hias itu sendiri. Yang berikutnya, media tanam humus. Media tanam humus bisa diartikan sebagai segala macam hasil pelapukan bahan organik oleh jasad mikro. Bahan-bahan organik di sini berupa jaringan asli tubuh tumbuhan atau bisa juga berupa jaringan asli binatang mati yang belum lapuk. Warna dari humus ini umumnya gelap. Media humus ini sangat ngebantu dalam proses penggemburan tanah sekaligus memiliki kemampuan menyimpan unsur hara yang baik. Dengan begitulah, media tanam humus sangat diharapkan bisa menunjang kesuburan tanah. Yang terakhir, media tanam sekam padi. Dan yang terakhir dalam ulasan kali ini adalah media tanam berupa sekam padi. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, bahwa yang dimaksud dengan sekam padi adalah kulit biji padi yang sudah melalui proses penggilingan. Sekam di sini bisa berupa sekam yang sudah dibakar ataupun sekam mentah yang belum dibakar. Perbedaannya, sekam bakar sudah nggak perlu lagi untuk dilakukan sterilisasi sebagaimana sekam mentah. Selain itu, sekam mentah memiliki tingkat porositas yang sama. Selain itu juga, kelebihan sekam mentah secara khusus adalah mudah dalam mengikat air, nggak mudah mengalami pelapukan, dan sumber kalium yang dibutuhkan tanaman. Itulah macam-macam media tanam organik untuk tanaman hias. Jika ada jenis media tanam lainnya yang belum kami bahas, coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.